Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sadayana, nama saya Kama, mahasiswa IPB yang sedang melakukan KKNT di Kelurahan Katulampa RW 8 Bogor. Nah, kalau teman-teman yang sudah menonton video di sini, teman-teman sudah mengetahui bagaimana caranya memilah sampah organik dan juga sampah anorganik. Tidak hanya sampai di pemilahan, sampah juga masih memiliki manfaat loh. Nah, sampah organik itu sendiri dapat digunakan sebagai pembuatan bahan dasar pupuk kompos. Nah, pupuk kompos itu sendiri sangat mudah untuk dibuat serta dapat digunakan sebagai kebutuhan bercocok tanam dan mengurangi sampah yang terbuang sia-sia. Pembuatan pupuk kompos itu sendiri dapat diterapkan melalui unit terkecil, yakni keluarga. Lantas, bagaimana sih pembuatan pupuk kompos? Yuk simak videonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sampah organik. Sampah organik terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik nitrogen dan sampah organik karbon. Sampah organik nitrogen merupakan sampah organik yang mengandung massa nitrogen di dalamnya. Sampah ini dicirikan dengan sampah yang masih segar, belum kering, dan juga belum busuk. Contoh dari sampah ini yaitu kulit buah, sisa sayuran, dan juga daun segar. Sampah organik karbon merupakan sampah organik yang mengandung kandungan karbon di dalamnya. Ciri dari sampah ini yaitu warnanya yang kecoklatan, rapuh, kering, dan lain sebagainya. Contoh dari sampah ini yaitu kertas, karton, daun kering, kayu kering, dan lain sebagainya. Alat dan bahan selanjutnya yaitu ember, baskom, air, larutan gula, bioaktivator EM4, dan tanah secukupnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencampurkan 4 tutup botol larutan EM4. Larutan EM4 berfungsi sebagai penstimulus untuk mempercepat perkembangbiakan bakteri baik dalam mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. 1 tutup botol memiliki takaran 5-6 ml. Kemudian, tambahkan 4 tutup botol larutan gula. Larutan gula berfungsi sebagai sumber energi untuk bakteri baik dalam mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Jangan lupa untuk menambahkan 250 ml air dan aduklah seluruh larutan hingga tercampur merata. Adapun perbandingan antara larutan EM4, larutan gula, dan juga air adalah 1:1:50. Langkah selanjutnya adalah dengan menambahkan tanah secukupnya pada lapisan pertama permukaan ember. Kemudian, tambahkan sampah organik nitrogen seperti sayur-sayuran, pangkal sayur, kulit buah, dan juga buah. Jangan lupa untuk meremas dan merobek sampah agar terbagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu, tambahkan sampah organik karbon seperti daun kering, kertas, dan juga ranting kayu. Perbandingan sampah organik nitrogen dan sampah organik karbon adalah 2 sampah organik nitrogen dan 1 sampah organik karbon. Terakhir, masukkan tanah pada lapisan atas. Tanah berfungsi sebagai pengatur suhu selama proses pembuatan pupuk organik. Aduk seluruh sampah dan tanah secara merata. Tak lupa untuk merobek sampah-sampah agar menjadi bagian-bagian yang kecil. Campurkan larutan EM4, larutan gula, dan air yang tadi sudah dibuat. Aduk kembali sampah
dan tanah juga larutan, hingga seluruh sampah terbaluri dengan tanah dan larutan yang sudah dibuat. Tutup ember dan tunggu pupuk kompos jadi selama 4-8 minggu. Setiap minggunya dilakukan pengontrolan dengan mengecek pupuk kompos. Apabila pupuk terasa lebih becek, tambahkan sampah organik karbon secukupnya. Serta aduk bakal pupuk kompos secara sempurna. Nah, bagaimana? Simple bukan? Alat dan bahan yang digunakan juga mudah ditemukan di sekitar rumah kita. Pembuatan pupuk kompos menjadi salah satu alternatif pengolahan sampah yang dapat kita lakukan sendiri. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.